Bab 731. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang. Kratos juga merupakan Dark Soul Eater level 19 yang membantai musuh seperti ayam dan anjing, meskipun mereka semua adalah pasukan tingkat atas. Tidak ada yang bisa menahan ketajamannya. 32 Dark Servant membawa Decaying Power dan membantai lawan dengan kejam. Kratos bahkan tidak bergerak untuk mengalahkan pasukan laba-laba. Namun, Kratos tidak berhenti. Ia menghabiskan 1000 poin Dark Power lagi untuk menambah jumlah Soul Eater Crow menjadi 2000. Tanda seru. Soul Eater Storm dilancarkan kali ini dan menghancurkan segalanya tanpa ada pengekangan dari Void Waver. Void Waver yang tersisa di langit semuanya tumbang setelah belasan tarikan napas. Tidak ada yang selamat. Soul Eater Crow segera turun dari sarang mereka seperti tsunami dan menghancurkan semua yang ada di tanah setelah mereka menyingkirkan musuh di langit. Pasukan laba-laba itu ganas dan sombong beberapa saat yang lalu tetapi tumbang seperti bulir gandum yang terputus sesudahnya. Kekuatan bos level 19 terlalu besar. The Red Eye Soul Eater Crow telah membersihkan semua jiwa di medan perang, ketika 32 Dark Servant menerobos pertahanan pasukan laba-laba dan menyerang gereja laba-laba. Serangan yang diluncurkan oleh bos baru, Dark Soul Eater Kratos, berakhir. Kratos menaklukkan gereja laba-laba dengan dua tim besar pasukan tingkat atas sendirian. Itulah hasil akhirnya. Tidak ada musuh yang selamat. Kratos membunuh pahlawan penenun kekosongan level 19 dalam satu gerakan. Richard mendengar pemberitahuan ketika pertempuran berakhir. Ding gelombang Anda telah memerintahkan pasukan untuk membunuh beberapa pasukan laba-laba dan telah merebut gereja laba-laba. Anda memperoleh kemenangan yang gemilang. Anda telah memperoleh 2378 kristal mayat hidup. Anda telah membunuh pahlawan penenun kekosongan level 19 dan memanen satu kristal mayat hidup emas. Anda sekarang memiliki 100.000 poin pengalaman. Ding gelombang bawahan Anda pemakan jiwa gelap Kratos telah mencapai puncak misi level 19 pertempuran para Transcendent. Pertempuran para Transcendent, temukan pahlawan Transcendent dan bunuh dia dalam pertempuran. Anda akan menerobos kemacetan dan menjadi Transcendent setelah Anda menyelesaikan misi. Catatan, Anda harus berkontribusi pada kerusakan inti dalam pertempuran. Itu akan membatalkan kemajuan jika tingkat kerusakan kurang dari 70%. Mata Richard berbinar setelah dia membaca pemberitahuan. Informasinya, pada awalnya, masih baik-baik saja. Semuanya adalah perolehan rata-rata, tidak ada yang istimewa. Namun, Kratos memicu misi promosi, yang menggelitik minatnya. Menurut Dewa Kurcaci, level tertinggi dari kehidupan baru yang lahir di alam primer tidak dapat mencapai level Transcendent. Seseorang memperoleh promosi setelah ujian aturan. Keberadaan mengerikan yang pernah melangkah ke sungai takdir itu tahu banyak hal. Sekarang, pihak lain telah memicu misi yang sesuai. Pertempuran Transcendent Kratos mirip dengan misi sebelumnya untuk naik level dari 14 ke 15. Misi itu mengharuskannya membunuh pahlawan dengan level yang lebih tinggi. Namun, tidak seperti sebelumnya, ketika mereka harus saling membunuh secara individu, hanya melalui tim seseorang dapat menyelesaikan misi ini. Untungnya, sistem tahu betapa konyolnya membunuh seorang Transcendent di level 19 sendirian. Richard menghela napas lega ketika melihat misi itu. Kratos tidak dapat menyelesaikan misi promosinya segera jika ia membunuh Transcendent itu sendiri. Ia tidak dapat membunuh seorang Transcendent di level 19 kecuali ia bisa mendapatkan mantra terlarang atau peralatan setengah dewa. Bahkan Transcendent terlemah pun tetaplah seorang Transcendent. Level 19 hingga 20 tampaknya hanya berjarak satu level. Tetapi perbedaan kekuatannya tidak terbayangkan. Ambil contoh bos tingkat atas, pohon kuno dewa, yang berubah dua kali. Ia hanya dapat memblokir serangan prajurit pasir penguasa bukit pasir ketika ia memperoleh sebagian dari kekuatan gelap dan otoritas busuk. Terlebih lagi, musuh menyegel penguasa bukit pasir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum ia dilepaskan. Belum lagi keadaan puncaknya, ia bahkan tidak dalam keadaan normalnya. Orang dapat membayangkan betapa kuatnya para Transcendent itu. Namun, pembatasan itu sulit, meskipun mereka dapat membentuk sebuah kelompok. Mereka harus berkontribusi 70% dari kerusakan, yang membuat kesulitan misi ini menjadi konyol. Itu telah meningkatkan banyak kesulitan. Namun, apapun yang terjadi,
mengizinkan orang luar untuk berpartisipasi jauh lebih baik daripada melawan Transcendent sendirian. Rencanakan dengan baik, kita dapat mengubah Kratos menjadi kupu-kupu ketika kita akhirnya menaklukkan kuil laba-laba. Twilight City harus mendapatkan satu dari ruang bawah tanah contoh ini. Twilight City akan memiliki cukup kepercayaan diri untuk menghadapi perubahan yang akan datang di dunia, bahkan jika mereka tidak dapat menyelesaikan misi terakhir. Twilight City akan memiliki 2 Transcendent jika mereka dapat menyelesaikan misi dan memperoleh gulungan jiwa. 2 Transcendent, itulah kekuatan pertempuran tingkat bencana. Napas Richard menjadi cepat saat memikirkan adegan itu. Tidak peduli apapun, dia harus melakukan sesuatu yang kejam. Dia segera memerintahkan Alphys untuk terbang ke fasad gereja laba-laba setelah medan perang tenang. Dia berbalik dan memasuki gereja. Sebuah pemandangan yang familiar muncul di hadapannya. Patung laba-laba yang berwarna-warni di ruangan itu membuatnya merasa sedikit takut. Richard mengabaikan mereka dan langsung menuju patung Lolita. Dia menatap patung seukuran kepala di altar. Dia mengambil patung dewa kuno itu dengan sebuah pikiran. Cahaya gelap muncul dan menyelimuti patung Lolita. Dia tidak memberi kesempatan untuk kecelakaan apapun terjadi dan menyimpannya di ruang sistem setelah patung itu mati dan menyegelnya. Dia pernah mengalaminya sekali. Dia tahu bahwa patung itu ada hubungannya dengan Lolita. IQ-nya akan buruk jika dia melakukan kesalahan dalam hal ini. Kratos, apakah kau menemukan sesuatu? Baru kemudian pemakan jiwa gelap itu mengacau. Ia berbalik dan membungkuk dengan hormat. Tuanku, bahan batu yang digunakan untuk patung ini adalah batu ajaib jurang. Sangat cocok untuk membuat kotak batu. Itu membuat Richard penasaran. Tanda seru. Bakat rasial Kratos entah bagaimana mirip dengan Lik. Tubuh yang dibangun. Tubuh tidak akan mati sampai seseorang menghancurkan jiwa. Seseorang dapat menggunakannya untuk membuat kotak batu untuk menyimpan jiwa. Seseorang dapat menghidupkan kembali jiwa setelah tubuh utama mati. Kratos tidak meninggalkan jejaknya di altar pahlawan. Seseorang akan benar-benar mati jika mereka mati di ruang bawah tanah contoh. Richard akan mengeluarkannya setelah membuat kotak batu. Dia bisa hidup kembali pada saat itu bahkan jika mereka menghadapi kejadian tak terduga. Itu adalah asuransi terbaik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat kotak batu? Setengah jam. Richard mengangguk. Kekuatan patung dewa kuno menyelimuti yang lain dan lebih besar dengan pikiran. Dia tidak memberi kesempatan untuk kejadian tak terduga terjadi. Pindahkan patung batu itu dan cari tempat yang aman sebelum membuatnya. Baik, tuanku. Kratos tidak ragu lagi setelah mendapat perintah dan persetujuan Richard. Pemakan jiwa gelap itu melambaikan tangannya, dan 32 pelayan kegelapan di ruangan itu melangkah maju. Makhluk-makhluk besar yang tingginya lebih dari 8 meter itu mengangkat patung Lolita yang tingginya lebih dari 10 meter. Richard mendecakkan lidahnya karena heran. Pelayan-pelayan gelap ini berguna. Mereka mirip dengan kemampuannya untuk membentuk manusia pasir. Akan tetapi, manusia pasir itu membutuhkan pasir untuk terbentuk, jadi para pelayan kegelapan itu bisa bertahan selamanya. Manusia pasir itu bisa dengan cepat berkumpul kembali bahkan ketika musuh menghancurkan mereka. Sedangkan para pelayan kegelapan, mereka hanya bisa menunggu selama 3 hari. Itulah perbedaan antara keduanya, meskipun keduanya punya kelebihan. Richard juga tidak menemukan apapun di gereja setelah pencarian sederhana. Dia tidak punya banyak harapan, tidak kecewa, dan berbalik untuk pergi. Dia duduk di Alphys lagi. Dia melirik patung laba-laba besar di atas gereja. Treebeard, hancurkan gereja itu. Pohon kekejian itu tidak membuang waktu mengikuti perintah. Pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok itu melambaikan akarnya yang besar dan mendekat. Fiuh, akar seperti batu itu melambai, dan kekuatan yang mengerikan meletus. Itu telah mengubah gereja laba-laba raksasa di depannya menjadi tumpukan puing dalam waktu kurang dari 3 menit. Itu bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada penggiling jalan. Kratos memiliki gerakan baru sementara pohon kuno dewa mengayunkan palu godamnya. Ia meninggalkan gereja dan mengangkat kepalanya. Ia menatap Soul Eater Cross bermata merah yang terbang di langit. Mata hijau gelapnya tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Perlahan-lahan ia membuka lengannya. Kekuatan gelap di tubuhnya menghilang. Itu seperti Soul Eater Cross bermata merah di langit menerima semacam perintah. Mereka mengeluarkan teriakan melengking dan segera berbalik untuk menyerbu ke arah Kratos. Adegan yang mengejutkan muncul sesudahnya. Soul Eater Cross tanpa mayat menabrak tubuh Kratos.
Itu langsung menyatu ke dalamnya sesudahnya. 2000 Soul Eater Crows bermata merah membentuk badai dan menyerbu tubuh Kratos. Adegan ini seperti orang-orang yang percaya pada dewa-dewa jahat mengukir mural untuk menyembah kejahatan dan kegelapan. Itu membuat orang-orang terkejut. Richard juga sangat penasaran. Apakah Kratos mendaur ulang Soul Eater Crows itu? Richard merasakan dengan hati-hati dan terkejut menemukan kebangkitan aura Kratos setelah Soul Eater Crows bergabung ke dalam tubuhnya. Apa itu? Richard dengan penasaran membuka panel atribut bos jahat ini. Tatapannya terhenti di kolom kekuatan gelap. Plus 0,1, plus 0,3, plus 0,5. Batas atas kekuatan gelap dalam tubuh Kratos akan meningkat sedikit demi sedikit dengan setiap jiwa yang diserap oleh Soul Eater Crows. Beberapa jumlahnya banyak, dan beberapa jumlahnya sedikit. Itu akan tergantung pada jumlah jiwa yang dilahap oleh Gagak. Kratos memanggil kembali semua 2000 Soul Eater Crows. Kekuatan gelapnya dimulai pada 8000 poin sebelum pertempuran tetapi sekarang telah meningkat menjadi 8320 poin. Itu telah meningkat sebanyak 320 poin. Itu sangat memuaskan Richard. Jumlah ini sedikit, dan itu hanya bisa mengeluarkan satu skill, namun, ini adalah hasil dari pertempuran. Dan ini belum termasuk 2 skill yang diperolehnya dari laba-laba. Seberapa mengerikan jiwanya jika terus-menerus bertarung. Seberapa kaya kekuatan gelapnya, berapa banyak skill kuat yang akan diperolehnya pada akhirnya. Pikiran-pikiran ini berputar di benak Richard. Dia bisa merasakan potensi pertumbuhan yang mengerikan dari bos ini. Richard sangat bersemangat. Kratos bisa sekuat pohon kuno milik dewa. Namun, masa depannya tidak terbatas. Pohon itu tidak bisa lebih lemah dari siapapun. Ia menunggu hingga Kratos selesai sebelum mengakhiri keraguannya. Ia memberi perintah setelahnya. Tinggalkan gereja laba-laba itu segera dan kembali melalui jalan yang kau lalui. Cari area tanpa mata laba-laba untuk beristirahat. Mereka menerima perintah itu, dan pasukan itu segera berangkat. Pasukan mayat hidup itu sangat efisien, tidak seperti manusia. Mereka akan melaksanakan perintah tuan mereka tanpa ragu-ragu. Kratos yang tingginya 6 meter duduk di pohon kuno milik dewa itu. Hanya pria besar ini yang bisa membawanya. Tubuhnya terdiri dari bebatuan unik, dan beratnya sangat berat. Setan kerangka biasa bahkan tidak bisa membawanya. Pasukan yang menyerbu itu dengan cepat menghilang di tengah malam. Mereka hanya meninggalkan reruntuhan. Pasukan laba-laba besar tiba dari kegelapan setengah jam kemudian. Mereka menatap gereja yang hancur itu, dan pemandangan itu membuat mereka marah. Pemimpin pahlawan laba-laba itu mengeluarkan raungan sedih, serangga-serangga rendahan ini, jangan sampai mereka menangkapmu. Asteris 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 asteris. Pasukan Twilight City kembali ke area yang telah mereka bersihkan dengan cepat. Richard kemudian memerintahkan pasukan untuk berhenti. Beberapa pertempuran pertama untuk merebut gereja laba-laba akan sedikit lebih mudah. Tanda seru, semakin jauh mereka pergi, semakin sedikit gereja laba-laba dan semakin kuat musuh yang akan mereka hadapi. Pada saat itu akan benar-benar menjadi pertempuran yang berdarah. Sekarang, dia akan meningkatkan kekuatan pasukannya hingga batas yang sangat besar. Kratos dapat melakukan beberapa operasi yang berani tanpa rasa takut dengan kotak batu itu. Kratos menghentikan pasukan itu dan memerintahkan prajurit terbang untuk berjaga-jaga saat kotak batu itu beroperasi. Richard melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia tidak asing dengan harta karun seperti itu. Gunther, lik darah segar, dapat membuat filakteri jiwa. Namun, Gunther hanya membuat 3 filakteri jiwa karena altar pahlawan. Mereka menempatkan satu di dunia bawah, yang lain di Twilight City, dan yang terakhir pada Richard. Dengan cara ini, mereka dapat membangkitkan satu dari mereka bahkan jika sesuatu yang salah terjadi. Twilight City kemungkinan besar akan musnah jika terjadi kesalahan. Kratos menekan satu tangan pada patung Lolita. Kekuatan gelap yang tak terbatas melonjak keluar. Patung itu menggelembung dan meleleh. Patung itu perlahan menyusut, dan kekuatan gelap itu menghilangkan beberapa kotoran. Tetesan lendir hitam menetes keluar tanpa henti. Patung batu yang tingginya 7 hingga 8 meter itu berubah menjadi lempengan batu yang lebarnya hanya 50 kali 20 cm dan tebalnya 10 cm setelah setengah jam. Bertonton cairan berwarna coklat tua menetes di sekitar Dark Soul Eater. Cairan itu memadat dan mengeluarkan bau belerang yang menyengat sesudahnya. Kekuatan gelap yang agung itu terus mengalir ke lempengan batu itu.
Lempengan batu itu perlahan memancarkan kekuatan jahat. Orang-orang biasa akan langsung jatuh ke dalam ketakutan yang mendalam jika mereka melihat aura di atasnya. Kratos tidak lagi menyuntikkan kekuatan ke lempengan batu itu, dan sebuah tangan tiba-tiba mencengkeram kepalanya. Tangan raksasa dengan duri-duri ganas menusuk kepala itu seperti gagak pemakan jiwa. Robek, suara kain yang robek berkeping-keping terdengar saat tangan raksasa itu menarik keluar dari dalam. Pada saat ini, orang bisa melihat bahwa benda itu menyimpan seberkas kekuatan jiwa berwarna biru tua. Richard kehilangan kata-kata. Orang itu langsung mencabik-cabik jiwanya. Bagaimana bisa ada tindakan seperti itu? Tidakkah itu menyakitkan? Kratos sama sekali tidak peduli tentang ini. Ia meletakkan seberkas kekuatan jiwa itu di lempengan batu. Lempengan batu itu langsung menyerap kekuatan jiwa ke dalamnya seperti spons yang menyerap air. Aura gelap yang dipancarkannya tiba-tiba menyatu, dan banyak ampas jatuh dari lempengan batu. Permukaan lempengan batu yang halus menjadi tidak rata, kelihatannya tidak berbeda dari lempengan batu yang dilihat Richard di jalan. Itu menjadi biasa saja. Kamuflase. Richard kagum. Itu kotak batu. Dia dengan penasaran membuka panel atribut. Kotak batu. Level spesial. Karakteristik spesial, berisi secercah kekuatan jiwa yang unik. Itu dapat terus menyerap dari bumi untuk memelihara jiwa. Deskripsi, harta karun yang diciptakan oleh bentuk kehidupan yang gelap. Tidak ada deskripsi kemampuan untuk membangkitkan dalam atribut. Kemungkinan kebangkitan adalah keterampilan Kratos. Kotak batu ini tidak memiliki kemampuan seperti itu. Satu-satunya hal yang bisa membangkitkan adalah dirinya sendiri. Fungsi kotak batu hanya untuk menjaga kekuatan jiwa. Kratos mengambil kotak batu dan berjalan ke Richard. Itu berlutut dengan satu kaki dan dengan hormat menyerahkannya kepada Richard. Tuanku, aku telah berhasil menciptakan kotak batu, kekuatan jiwa di dalamnya tidak akan mati selama masih berada di tanah. Kekuatan itu dapat menghidupkanku kembali di lokasi kotak batu itu bahkan jika aku mati. Richard mengulurkan tangan dan mengambilnya. Beban di hatinya akhirnya mengangkatnya. Kali ini, mereka tidak akan kalah di ruang bawah tanah bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Richard dapat membangkitkan Emily dan Alphys di altar pahlawan, dan begitu juga pohon kuno milik dewa. Namun, dia dapat menghidupkan kembali bos ini di pintu masuk kegelapan. Jadi tidak perlu berhati-hati. Itu tidak akan menjadi kerugian selama dia dapat menyelamatkan sang pahlawan, bahkan jika mereka akhirnya gagal. Mereka masih dapat merekrut prajurit yang telah mati. Paling-paling, itu adalah masalah berapa banyak sumber daya yang telah mereka habiskan. Richard meletakkan kotak batu itu ke dalam ruang sistem dan membuka peta. Dia melihat tanda-tanda yang tersisa. Dia memberi perintah dengan tegas. Segera pergi ke gereja laba-laba berikutnya. Semakin lama mereka menunda, semakin besar variabelnya. Tak satu pun kekuatan pesawat yang telah mencapai batasnya atau kemarahan Dewi Laba-Laba dapat menyeret rencananya. Waktu tidak berpihak padanya. Selain itu, hadiah dari gereja-gereja yang mereka rebut cukup banyak. Mereka mengandalkan kristal mayat hidup, beberapa poin pengalaman, dan item Lechkey yang dapat mensintesis pasukan patung Lolita. Richard sudah memiliki 5 patung di tangannya. Dia dapat merekrut prajurit tipe laba-laba yang luar biasa itu selama dia dapat memperoleh 7 lagi. Selain itu, pemakan jiwa gelap telah muncul lagi. Bos ini dapat melahap jiwa untuk tumbuh. Laba-laba itu akan menjadi makanannya. Semangat juang kembali menggetarkan hati Richard. Dia memberi perintah. Pasukan yang menyerbu masuk dengan cepat pergi. Mereka bergerak menuju target berikutnya di bawah naungan malam. Asteris. Sial, apa yang dilakukan anjing-anjing ini? Aku bodoh, benar-benar bodoh. Aku seharusnya tidak mendengarkan apa yang dikatakan banyak orang. Semakin tinggi level penjara bawah tanah, semakin banyak harta yang bisa aku peroleh. Pengorbanan, persetan denganmu. Aku keturunan Huaxia, pendukung setia ateisme. Dan dewa jahat akan mengorbankan aku suatu hari nanti. Aku tidak yakin, apa yang harus kulakukan, apakah dia akan melakukan pemusnahan total. Hicks, aku punya lebih dari 20 istri di wilayahku. Mereka menungguku untuk menghibur mereka. Aku tidak bisa mati di sini. Di gereja tempat laba-laba meletakkan lusinan patung laba-laba, lebih dari 30 pemain menatap laba-laba jurang yang sedang membersihkan altar dengan ngeri. Lampu minyak memancarkan cahaya redup. Tubuh bagian atas mereka adalah peri.
Dan bagian bawah mereka adalah patung laba-laba. Mereka tampak sangat ganas dan menakutkan di lingkungan yang redup. Rasanya seperti dewa jahat memandang rendah mereka. Sejauh mata memandang, tanda seru. Seorang pemain kekar dengan janggut penuh berkata dengan suara rendah, "Jangan main-main denganku lagi. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan NPC itu? Begitu ritual dimulai, kita akan mengeluarkan benda-benda itu. Itu akan menghancurkan ritual saat itu." Para pemain tiba-tiba terdiam dan berbalik untuk melihat pemain berjanggut itu. Semua menggertakkan gigi. "Kakak Long, apakah kamu percaya anjing tua yang tidak tahu malu itu?" Pemain berjanggut itu berkata dengan suara yang dalam. "Laba-laba memenjarakan NPC itu selama ribuan tahun, dan dia baik-baik saja. Pasti ada sesuatu. Beberapa ribu tahun. Omong kosong, kapan anjing tua ini pernah mengatakan kebenaran?" Seorang pemain wanita sangat marah. "Dia bahkan bilang akan mengeluarkanku jika aku membiarkannya menyentuhku. Kaisar Iblis hampir mengulitiku, dan aku masih di sini." Kata-kata ini langsung menarik perhatian para pemain. Persetan dengan anjing tak tahu malu ini. Dia bahkan bilang aku semacam jenius berbakat. Dia bilang akan mengajariku keterampilan kuno jika aku memberinya semua sumber daya langkaku. Coba tebak apa yang diajarkan padaku setelah aku memberinya semua sumber dayaku. Spesialisasi penggalian kotoran, persetan denganmu, dan persen tanda pagar Akeong tanda pagar. Asteris, dia menipuku agar mencuci kakinya selama seminggu. Persetan, aku akan. Kerumunan itu marah. Masing-masing memarahi NPC yang disebutkan pria berjanggut itu. Mereka telah hidup begitu lama. Tetapi mereka baru saja melihat anjing tua tak tahu malu untuk pertama kalinya. Mereka bisa saja membantainya jika penjara bawah tanah laba-laba tidak bisa menangkap mereka. Mereka akan meniduri anjing itu sampai mati apapun yang terjadi. Itu terlalu menyebalkan. Seseorang tiba-tiba berkata setelah mereka mengutuk, "Kakak Long, apakah anjing tua itu menjanjikan sesuatu padamu?" Kata-kata ini langsung membuat mereka menghentikan kutukan mereka dan melihat ke arah pemain berjanggut itu. Pemain berjanggut itu tidak bisa menahan rasa malu karena semua orang menatapnya. Dia memaksakan tawa dan menjadi sedikit marah karena malu. "Tidak peduli apa, pemenjaraan ini telah memaksa kita sejauh ini. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Jangan bilang kau punya cara hanya karena kau tidak mempercayai NPC itu." Pemain berjanggut itu berbicara, dan para pemain seperti terong beku. Apakah jaring masih akan menjebak mereka jika ada jalan? Namun, mereka tidak bisa mempercayai anjing tua bajingan itu. Dia tidak hanya akan gagal menghentikan pengorbanan, tetapi dia juga akan memprovokasi pihak lain ketika saatnya tiba. Mereka awalnya akan membunuh pihak lain dengan satu tebasan, tetapi sekarang, mereka akan memotong-motongnya dengan 5 kuda. Kuda-kuda ini akan melakukan 1000 tebasan dan siksaan lainnya. Itu bukan pertanyaan tentang kemungkinan berdasarkan pemahaman mereka tentang pemain lama. Itu hanya tentang berapa kali dia melakukan ini. Pemain berjanggut itu perlahan berkata ketika dia melihat pemandangan itu terdiam. "Kita tidak punya pilihan lagi. Jika kita tidak melakukannya, kita akan mati. Jika kita melakukannya, masih ada kesempatan untuk bertahan hidup." Ngomong-ngomong, selama satu orang bergerak, mereka dapat mengganggu pengorbanan. Keheningan lagi. Mereka pasti sudah memikirkan cara menyelesaikan misi ini jika itu adalah NPC. Namun, titik awal dari semua ini adalah anjing tua yang tidak tahu malu itu. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Para pemain memutar pikiran mereka. Manusia laba-laba jurang itu menyeka altar dan tiba-tiba berhenti. Mereka menatap para pemain dengan mata hijau mereka. Semua pemain merasakan hawa dingin dari telapak kaki hingga ujung kepala. Sudah berakhir. Para manusia laba-laba jurang yang tampak buas itu melangkah maju dan mengangkat semua pemain yang terbungkus rapat dengan sutra laba-laba. Mereka meletakkan setiap kepala di altar. Pada saat ini, patung Lolita berada di atas kepala mereka, dan tekanannya sangat besar. "Persetan denganmu, lepaskan aku. Persetan dengan sepatu kulit kakekmu yang busuk. Jika kau punya nyali, lepaskan aku. Aku bersedia percaya pada Dewa Agungmu, jangan lakukan itu." Aku ingin pulang." Para pemain melihat tatapan berbahaya dari manusia laba-laba jurang itu. Mereka langsung jatuh ke dalam kekacauan. Beberapa mengumpat, beberapa ingin mengibarkan bendera putih, dan beberapa ketakutan setengah mati. Hidup penuh dengan hal-hal yang berbeda. Tidak seorang pun memperhatikan teriakan para pemain.
Para manusia laba-laba jurang itu mengatur mereka dengan rapi dan mengumpulkan mereka semua di depan altar. Kemudian, mereka bersujud di tanah dan berdoa dengan postur yang paling rendah hati. Dan asteris persen. Sebuah doa jahat dan mengerikan terdengar, dan suara teriakan ratusan orang bergema. Pada saat ini, para pemain merasa seperti ada sesuatu yang akan melahap jiwa mereka. Patung dewa jahat di atas kepala mereka tampaknya telah hidup kembali. Wajahnya menjadi lebih terdistorsi. Tiba-tiba, seorang pemain menjerit histeris. Rekan-rekannya di sampingnya tanpa sadar melihat ke atas dan merasa ngeri saat mengetahuinya. Patung itu menyedot kekuatan hidup pemain hingga kering. Pemain itu berubah menjadi mayat dalam beberapa tarikan napas. Hu Zi sudah mati. Para pemain yang menyaksikan kejadian ini merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu mereka akan meledak. Pemain berjanggut itu tidak dapat menahannya lagi dan mengeluarkan raungan marah. Keluarkan benda-benda itu. Para pemain masih melawan dan tampaknya telah sadar kembali saat ini. Mereka mengambil potongan-potongan tulang hitam yang patah yang berukuran sepertiga telapak tangan dari ruang sistem, namun, para pemain yang ketakutan tidak peduli. Mereka menggunakan metode mereka untuk menyuntikkan poin mana ke tulang-tulang yang patah. Beberapa kali berjuang, dan setelah itu, aura jahat khusus terpancar dari tulang hitam itu. Kemudian, aura jahat itu naik ke atas patung itu. Aura itu mengembun menjadi tentakel dan menusuk ke arah Dewi di bawah tatapan para pemain. Tanda seru, itu, melahap kekuatan di dalam patung itu. Adegan itu mengejutkan para pemain dan membuat mereka senang. Banyak orang merasa seperti air mata mengalir di mata mereka. Benda tua sialan itu, akhirnya memberikan segalanya. Namun, lusinan tentakel menciptakan keributan besar dan membuat laba-laba jurang lainnya khawatir sebelum mereka bisa merayakannya lama-lama. Mereka mendongak dan terkejut menemukan bahwa aura yang tidak biasa mengikis patung dewi mereka. Itu langsung menusuk sarang lebah itu. Masing-masing berdiri dan bergegas. Mereka ingin menghentikan semua yang melarikan diri. Namun, tentakel jahat itu tidak memiliki tubuh fisik. Mereka tidak dapat menyebabkan bahaya atau kerusakan pada laba-laba, tidak peduli bagaimana mereka menebasnya. Kemudian, mereka hanya bisa menyaksikan tentakel dari kepompong pemain menyelimuti patung itu. Kaca, suara retakan terdengar saat patung itu retak. Kemudian, tentakel jahat itu berubah menjadi energi dan menghilang ke udara. Hanya manusia laba-laba jurang yang marah dan para pemain di altar yang tersisa. Darah dari 30 pemain menjadi dingin ketika mereka melihat pemandangan ini. Pemain berjanggut itu sangat marah hingga dia hampir berdarah. Itu meraung ke langit, anjing tua yang tidak tahu malu. Apa-apaan ini? Mereka telah mengganggu ritual pengorbanan. Tapi itu tidak membebaskan mereka. Lebih jauh lagi, mereka masih harus menghadapi sekelompok manusia laba-laba jurang yang marah. Ketika aku keluar, aku akan memakan otak anjing tua yang tidak tahu malu ini. Sial, aku tahu anjing tua yang tidak tahu malu itu tidak akan punya niat baik. Aku mungkin juga mati. Semua orang mengutuk. Puci, suara pedang yang menembus tulang terdengar. Bau darah yang pekat menyerang lubang hidung mereka. Suasana hati para pemain langsung jatuh. Beberapa pemain menoleh untuk melihat. Darah dari mayat tanpa kepala mengalir di jaring laba-laba. Alirannya menodai separuh altar dengan darah. Manusia laba-laba jurang. Mereka memulai pembantaian. Keputusasaan dan ketakutan membuncah di hati setiap orang. Tidak ada kebangkitan di ruang bawah tanah ini. Para pemain akan mati jika mereka mati. Siapa yang berani menghujat dewi kita? Pemimpin di antara manusia laba-laba jurang itu meraung ke arah para pemain. Penghujatan jurang menyerang jiwa mereka dengan sembrono. Cacing rendahan, penghujat, semuanya harus mati. Puci, puci, beberapa tebasan lagi terdengar sebelum para pemain bisa bereaksi. Bau darah semakin kuat, itu anjing tua tak tahu malu itu. Itu orang tua yang kau kurung di penjara bawah tanah. Jangan bunuh aku, jangan, aku akan menceritakan semuanya padamu. Para manusia laba-laba mengendalikan kehidupan para pemain. Yang bisa dirasakan para pemain hanyalah ketakutan dan keputusasaan. Darah menutupi seluruh altar setelah mereka membantai 7 atau 8 pemain. Para pemain yang tersisa menjadi gila dan berjuang untuk melarikan diri. Namun, mereka tidak dapat melakukannya tidak peduli seberapa keras mereka mencoba di bawah penjagaan yang ketat dan belenggu jaring laba-laba. Kematian mendekati mereka masing-masing.
Pemain berjanggut itu perlahan menutup matanya setelah dia menyaksikan orang di sampingnya dipenggal. Dia mengingat kembali setengah tahun terakhir sejak dia datang ke era cemerlang. Pada akhirnya, ingatannya tentang sawah ketika dia masih kecil muncul. Kenangan tentang orang tuanya saat mereka bertani juga muncul. Dia merindukan rumah. Dia memejamkan matanya untuk waktu yang lama. Dia menunggu rasa sakit itu mendarat di tubuhnya. Namun, dia tidak merasakan sakit yang diharapkannya. Sebaliknya, dia tidak bisa lagi mendengar teriakan laba-laba jurang atau teriakan para pemain. Semua orang dengan cepat jatuh ke dalam kekacauan. Keheningan yang tiba-tiba membingungkan pemain berjanggut itu. Dia perlahan membuka matanya dan menoleh untuk melihat ke depan. Sebuah pemandangan yang tak terlupakan muncul di depan matanya. Gagak pemakan jiwa bermata merah hitam pekat menyerbu ke dalam gereja seperti badai. Gagak pemakan jiwa menembus laba-laba jurang yang menurutnya kuat dan dapat dengan mudah membantai pasukannya. Kemudian, mereka jatuh ke tanah seperti tidak lagi bernapas. Itu seperti kekuatan yang menyedot jiwa mereka. Pasukan laba-laba yang sombong beberapa saat yang lalu telah berubah menjadi mayat dalam sekejap mata. Pada saat ini, pasir kuning menyelimuti sosok gagak pemakan jiwa bermata merah yang melayang ke dalam gereja. Mayat-mayat di tanah, gagak yang mengaduk badai, dan patung laba-laba besar di sekitar mereka semua menjadi latar belakang sosok itu saat ini. Itu menjadi satu-satunya fokus setelah keberadaan misterius itu muncul. Siapa ini? Para pemain yang terkejut semuanya menanyakan pertanyaan yang sama. Kemudian, mereka membuka panel atribut dari keberadaan misterius ini. Udara tiba-tiba membeku. Semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Panel atribut ini, pemain. Pemain, lelucon macam apa ini? Apakah ini pemain seperti mereka? Sejak kapan pemain memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Penemuan ini mengejutkan semua orang. Pemain berjanggut itu menahan emosinya dan berbicara dengan suara gemetar. Kakak, bisakah kau menyelamatkan kami sekali? Ini, pada saat ini, burung gagak mengelilingi sosok yang tertutup pasir kuning itu. Sosok itu melirik mereka dengan acuh tak acuh. Pada akhirnya, tatapannya berhenti pada patung Lolita yang hancur. Tatapannya membeku. Suaranya yang dingin bergema di telinga semua orang. Aku baru saja merasakan aura jahat telah menyebar. Itu bukan kekuatan yang bisa kau miliki, apa yang baru saja terjadi. Kata-kata ini segera menyadarkan para pemain kembali ke akal sehat mereka. Mereka menggertakkan gigi dan mengutuk dengan bahasa paling brutal di generasi mereka. Anjing tua yang tidak tahu malu itu melakukan ini. Dasar bajingan, dia melahirkan 3 putra. Anjing tua yang tidak tahu malu itu meminta kita untuk menaruh tulang di tubuh kita. Dia berkata kita harus mengaktifkannya ketika manusia laba-laba jurang mulai berkorban untuk mengganggu mereka. Mereka mengunci anjing tua yang tidak tahu malu itu di ruang bawah tanah. Kakak, lepaskan aku, dan aku akan membawamu ke sana. Aku akan memberitahu anjing yang tidak tahu malu ini apa artinya dibunuh secara bergiliran. Richard terdiam. Kutukan para pemain mereda, dan sosok misterius yang diselimuti pasir kuning akhirnya bergerak sesudahnya. Sosok itu melambaikan tangannya, dan pasir kuning mengembun menjadi pedang tajam. Senjata itu merobek sutra laba-laba yang mengikat para pemain. Baru saat itulah 20 pemain yang tersisa mendapatkan kembali kebebasan mereka. Rasa hormat memenuhi jiwa mereka ketika mereka melihat mayat laba-laba di tanah dan Soul Eater Cross bermata merah terbang ke langit. Kemudian, mereka mulai meludahi NPC yang telah menipu mereka. Di tengah kutukan, sosok itu menilai sekelilingnya sebelum berbalik dan pergi. Kata-katanya bergema di udara. Semuanya, keluar dan bawa aku ke NPC yang memberimu tulang itu. Dia mengambil sesuatu dariku. Suara para pemain tiba-tiba berhenti. Mereka bisa merasakan bahwa pemain misterius itu marah. Itu seperti anjing tua yang tidak tahu malu mencuri harta karunnya. Itu membuat pemain berjanggut bingung, dan dia teringat sesuatu. Dia buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan sedikit rasa takut dan hormat. Prajurit yang luar biasa, bagaimana aku harus memanggilmu? Sosok yang diselimuti pasir kuning itu bahkan tidak menoleh. Sang penyelamat menghilang tanpa ragu-ragu. Suaranya yang bergema di gereja adalah satu-satunya yang tersisa. King Qiu, King Qiu. Para pemain di belakang tercengang pada awalnya. Mereka mengangkat kepala bersama-sama dan menatap suara yang menghilang dengan mata terbelalak setelah mereka menggumamkan beberapa kata. King Qiu, bajingan itu adalah King Qiu.
Semua pemain menatap langit yang dipenuhi Soul Eater Crow dengan mata merah, dan sosok itu telah menghilang. Pikiran tentang King Qiu bergetar di hati mereka. Seseorang tidak dapat menggambarkan dengan kata-kata emosi di hati mereka. Ada keterkejutan dan kelegaan. Akan lebih sulit untuk menerimanya jika tidak ada yang dengan mudah mengalahkan gereja laba-laba, yang mereka pikir tak terkalahkan pada tahap ini. Tanda seru, tanda seru. Sebaliknya, lawannya adalah King Qiu, yang memberi mereka perasaan bahwa itu wajar saja. Bukan karena mereka sampah, hanya saja King Qiu terlalu kuat. Itu adalah eksistensi terkuat di antara para pemain. Dia adalah raja yang pernah naik tahta di bawah pengepungan orang yang tak terhitung jumlahnya dan membuat pemain tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya menundukkan kepala mereka. Dengan kekuatan tempur seperti itu, bukankah seharusnya itu normal, kan? Pemain berjanggut itu melihat mayat laba-laba di tanah dan menelan ludah. Normal pantatmu. King Qiu langsung membersihkan semua pasukan level 15. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya beberapa bulan sejak ruang bawah tanah contoh terakhir. Mengapa jarak antara mereka dan King Qiu mengecil? Bahkan menjadi seperti jurang. King Qiu sudah mencapai level berapa? Pertanyaan memenuhi hati para pemain. Namun, tidak ada yang menjawabnya saat ini. Pemain berjanggut itu menyesuaikan suasana hatinya. Dia memimpin dan berjalan keluar dari gereja. Pemain lain tercengang sebelum mereka sadar kembali dan mengikuti. Sekarang, rekan mereka di luar mengendalikan nasib mereka. Mereka hanya bisa patuh, tidak peduli perintah apa yang diberikannya. Melawan, yang lemah bahkan tidak punya hak untuk melawan. Mereka memahami survival of the fittest di dunia ini setelah lebih dari setengah tahun. 23 pemain yang tersisa dengan penasaran dan gugup berjalan keluar dari gereja laba-laba. Mereka menyalakan lampu dan menerangi gereja puluhan meter di langit malam karena pengorbanan itu. Itu lebih jauh. Pemain berjanggut yang keluar pertama kali menoleh dan melihat monster tak berwajah setinggi lebih dari 8 meter dan memiliki otot yang tampak seperti baja. Monster itu berdiri di depan gereja dan memenuhi pandangannya. Monster itu memancarkan aura ganas yang membuat para pemain merasa ada naga besar yang menatap mereka, dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka melihat sekeliling dan terkejut menemukan selusin monster tak berwajah. Burung gagak pemakan jiwa bermata merah di langit mengepakkan sayap mereka dan mengeluarkan teriakan menyedihkan. Itu memperburuk kegelapan di atmosfer. Tanah bergetar tepat saat pemain berjanggut itu terkejut. Dia melihat ke atas dan melihat pohon raksasa berwajah manusia yang menutupi langit dan melambaikan akarnya yang seperti tentakel dengan cepat mendekat. Tanah akan bergetar dengan setiap langkah yang diambil pihak lain. Sebuah lonjakan cepat ke depan memberi orang-orang tekanan yang menyesakkan bahkan jika ini tidak menyerang. Telan, semua pemain menelan ludah. Ketidakpercayaan menelan pikiran mereka. Apakah ini juga bawahan King Qiu? Dia melihat lebih jauh ke kejauhan. Dia samar-samar bisa melihat badai pasir yang bertahan di langit. Bukankah naga dan patung batu mereka terbang keluar dari dalam? Adegan ini mengejutkan semua pemain. Mereka membayangkan bahwa pasukan King Qiu sudah perkasa. Tetapi sekarang mereka menyadari kekuatan sejatinya lebih dari 10 kali lebih kuat dari yang mereka bayangkan. King Qiu, mereka mengulangi ide dengan suara rendah. Baru sekarang mereka mengerti betapa berlebihannya gelar pemain terkuat yang diakui oleh puluhan miliar pemain itu. Mata Richard dingin saat dia melihat para pemain yang gelisah di depan gereja. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan mengalahkannya. Mereka tiba-tiba menemukan aura mengerikan yang melonjak setelah mereka menyerang gereja. Jahat dan gelap, dia mengira Lolita telah tiba lebih awal. Jadi dia menyuruh Kratos mengaktifkan Soul Eater Cross dan membunuh pasukan di hadapannya. Dia membawa patung dewa kuno ke gereja laba-laba. Mereka ingin mengejarnya kembali ke jurang. Namun aura itu tiba-tiba menghilang saat mereka masuk, dan hanya patung Lolita yang rusak yang tersisa. Patung sarang pasukan sintetis di altar menghilang. Itu membuatnya sangat tidak senang. Dia telah bekerja keras begitu lama, dan seseorang mencuri ayam begitu saja. Richard menatap pemain berjanggut di hadapannya dan berkata perlahan, "Apa latar belakang NPC yang kamu bicarakan itu? Mengapa dia berencana untuk mencuri patung Lolita?" Suaranya lembut, dan lusinan Dark Servant yang anehnya besar di tanah melotot ke arah mereka. Itu seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Pohon kuno dewa itu melambaikan akarnya saat mendekat. Soul Eater Cross bermata merah menutupi langit dan masih mengeluarkan jeritan melengking.
Latar belakang pasukan ini membuat kata-kata Richard tampak seperti peramal. Itu adalah gunung di hati para pemain. Pemain berjanggut itu merasa tidak bisa melihatnya, dan tekanan padanya meningkat tajam. Dia mengatur kata-katanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bos King Qiu, kami bertemu NPC itu di ruang bawah tanah laba-laba. Latar belakangnya misterius. Dia menyatakan telah hidup selama ribuan tahun, kami tidak punya bukti, tetapi laba-laba itu mengabaikannya. Mereka bahkan tidak meliriknya sedikit pun selama ritual. NPC ini memberikan tulang-tulang hitam. Dia mengatakan mereka bisa menghancurkan pengorbanan itu saat energinya diaktifkan, tetapi kami tidak tahu bahwa pihak lain ingin merebut patung itu. Penjara bawah tanah itu tidak jauh. Aku bisa membawamu ke sana segera. Ia menambahkan lagi setelahnya. NPC itu sangat licik dan kejam. Ia telah menipu kita semua. Janji-janjinya tidak ada nilainya, dan tidak ada satupun kata-katanya yang pernah benar. Tolong pikirkan hadiah yang akan diberikannya kepadamu jika kalian berdua bertemu. Benar sekali, anjing tua tak tahu malu itu terlalu penuh kebencian. Dia adalah model sekolah menengah ke-6. Bos King Qiu, berhati-hatilah dengan tipu dayanya. Kita sudah cukup menderita. Aku akhirnya bisa kembali kali ini. Aku tidak pantas disebut Iron Croc jika aku tidak membunuh anjing tak tahu malu itu kali ini. Semua orang marah, dan Richard menganggapnya lucu. Apa yang dilakukan NPC itu hingga membuat para idiot ini begitu kesal. Dia melambaikan tangannya dan memanggil 5 naga darah kerangka. Dia mengizinkan semua pemain untuk menungganginya. Mereka berjumlah 23 orang. Itu akan menjadi 230.000 unit sumber daya langka selama mereka meninggalkan ruang bawah tanah hidup-hidup. Itu bukan jumlah yang sedikit. Para pemain naik. Richard melihat gereja laba-laba di bawah dan memberi perintah. Treebeard, hancurkan. Dewi Laba-Laba Lolita membangun setiap gereja laba-laba untuk melahap dunia ini. Penghancuran gereja akan memungkinkan kekuatan pesawat bertahan lebih lama. Richard harus menyelesaikan misi terakhir sebelum kekuatan pesawat runtuh. Penghancuran gereja laba-laba dimaksudkan untuk mengulur waktu. Pohon kuno milik dewa itu mengayunkan belalainya di bawah tatapan penasaran para pemain dan dengan angkuh menghancurkan gereja di bawahnya menjadi berkeping-keping lagi. Kekuatan penghancurnya membuat 20 pemain itu terdiam. Astaga, beruntunglah King Qiu tidak memiliki permusuhan terhadap mereka. Kalau tidak, akar pohon ini bisa saja menghancurkan mereka menjadi pasta daging. Pemberitahuan sistem yang familiar terdengar. Mayat-mayat di tanah mencair menjadi kabut tipis dan mengembun menjadi kristal mayat hidup lagi. Mereka tidak lagi ragu-ragu dan segera berangkat dengan pasukan mereka setelah mereka menyimpan rampasan perang di ruang sistem dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Pemain berjanggut adalah yang paling antusias dan memiliki hak istimewa untuk mengikuti Richard di belakang. Namun, dia sama sekali tidak berminat. Dia merasakan tekanan naga yang membakar di dadanya. Seluruh tubuhnya berantakan. Itu terlalu ganas. Mayat hidup ini bisa membuat seseorang tumbang hanya dengan kekuatan naganya jika mereka adalah musuh. Apakah ada pemain lain di ruang bawah tanah itu? Pemain berjanggut itu gemetar dan dengan cepat berkata ketika dia mendengar suara King Qiu. Bos King Qiu, mereka mengunci 50 pemain dan lebih di ruang bawah tanah. Manusia laba-laba jurang mengorbankan lebih dari 20 orang 3 hari lalu. Mata Richard berbinar, lebih dari 50 pemain. Itu sangat luas. Apakah Anda punya informasi lain tentang ini? Pemain berjanggut itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Pasukan laba-laba menangkapku tak lama setelah aku memasuki ruang bawah tanah. Aku menjelajahi wilayah kecil di peta. Richard tidak merasa informasi selanjutnya membantu dan mengalihkan topik pembicaraan ke NPC lagi. Pemain berjanggut itu membuka mulutnya dan menceritakan semua yang telah dilakukan NPC. Ia menyambar pemain wanita untuk menyentuh beruang mereka, menjanjikan hadiah besar bagi pemain untuk membantu mencuci kakinya tetapi tidak memberikan sepeser pun setelahnya. Ia menipu para pemain agar membuka gudang penjaga laba-laba dan mengambil kuncinya. Tetapi ia hanya meninggalkan para pemain dalam keadaan berantakan setelahnya. Ia melemparkan laba-laba beracun ke dalam toilet ketika para pemain mendatanginya dan melihat mereka berlarian dengan celana melorot. Segala macam operasi mencolok membuat ekspresi Richard sangat menarik. Hanya NPC tingkat atas yang bisa membuat para idiot ini menderita begitu menyedihkan. Itu menggelitik minat Richard.
Richard bertanya-tanya apakah anjing tak tahu malu yang mereka sebutkan akan menggunakan trik yang sama padanya ketika mereka bertemu. Ia menundukkan kepalanya dan melirik pohon kuno dewa. Ia bisa menyenangkan para pemain jika anjing tua tak tahu malu itu tidak mengambil patung laba-laba. Richard berharap melihat para pemain menggertakkan gigi. Pasukan itu maju dengan cepat di malam hari. Mereka perlahan berhenti setelah 20 menit. Richard merasakan sebuah lembah kecil beberapa ratus meter di depan tempat beberapa skuadron menempatkan prajurit mereka. Itu membangkitkan semangatnya. Mereka telah mencapai area target. Kratos, basmi para penjaga itu secepat mungkin. Sesuai keinginanmu. Ia menerima perintah, dan para pemain samar-samar melihat sosok besar melompat dari pohon kekejian raksasa. Bang! Tanah mengeluarkan suara tumpul. Puluhan Dark Servant yang kuat menyerang setelahnya. Pada saat yang sama, Soul Eater Crows yang bermata merah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk Soul Eater Storm. Para pemain melihat laba-laba yang tak terkalahkan di hadapan musuh. Namun, mereka lemah seperti domba ketika mereka menghadapi pasukan Kinkyu. Pasukan Kinkyu membantai seluruh penjaga pasukan laba-laba dalam waktu 2 menit. Para pemain dapat secara langsung merasakan pertempuran ini, dan dampak yang mereka terima bahkan lebih besar. Jadi Kinkyu hanya mengirim seorang pahlawan. Pohon kuno dewa dan pasukan badai pasir belum bergabung dalam pertempuran ini. Emosi dalam hati mereka langsung menjadi sangat rumit. Tidak ada yang peduli dengan apa yang dipikirkan para pemain. Tidak ada pahlawan tingkat tinggi yang menjaga ambang batas pasukan laba-laba. Para manusia laba-laba jurang di tanah segera menjadi ikan di papan ketika mereka tidak dapat menghadapi para gagak pemakan jiwa. Paruh mereka melahap jiwa setiap laba-laba. Para gagak pemakan jiwa bermata merah membentuk badai pemakan jiwa. Mereka menjatuhkan manusia laba-laba jurang yang ganas itu ke tanah dimanapun mereka lewat. Sabit itu memanen gandum. Pemandangan itu sudah tidak asing lagi. Richard memerintahkan Alphys untuk mendarat di lembah saat situasi sudah tenang. Dia juga meminta naga darah kerangka untuk membiarkan mereka pergi dan memimpin jalan. Satu pemain masih bisa menimbulkan masalah, tetapi peluang untuk terjebak dalam perangkap dengan begitu banyak orang yang muncul sangatlah kecil. Para pemain lebih menghargai hidup mereka daripada orang lain. Para pemain melihat mayat-mayat laba-laba jurang di tanah. Mereka merasakan kenikmatan balas dendam sebuah lorong setinggi 20 meter dan selebar 30 meter di sisi kanan lembah mengarah langsung ke gunung. Soul Eater Crows dan Dark Servants telah memasuki kedalaman untuk mengintai jalan, jadi mereka tidak takut akan bahaya yang tiba-tiba. Mereka secara bertahap miring ke bawah setelah sekitar 200 meter ke dalam gua. Pandangan Richard tiba-tiba melebar setelah berjalan 100 meter lagi. Itu adalah ruang bawah tanah oval yang luas. Tingginya sekitar 30 meter dan langsung melampaui 1000 meter. Ratusan pilar batu raksasa menopang ruang bawah tanah. Setiap pilar batu memiliki lubang menjadi 2. Itu mengejutkan. Lubang dan kandang baja memenuhi area tersebut. Mereka melihat sekeliling dan menemukan beberapa kandang baja dengan tulang putih yang sudah lama lapuk. Jelas bahwa mereka telah dipenjara dan mati. Inikah? Apakah laba-laba yang membentuk ini? Mereka melihat gaya liar. Richard memikirkan bangunan ras menara. Ras menara seharusnya meninggalkan ruang bawah tanah ini. Namun, laba-laba menekan ras tersebut dan menduduki wilayah tersebut. Richard tidak keberatan. Dia menyapu pandangannya dan berkata perlahan, di mana NPC itu? Semua pemain menggertakkan gigi dan menunjuk ke tengah. Tepat di tengah penjara bawah tanah. Antisipasi menelan emosi Richard. Dia memimpin Dark Soul Eater level 19 Kratos dan para pemain maju. Mereka melewati pilar-pilar batu raksasa dan membuat beberapa tikungan dan belokan. Mereka tiba di area tengah penjara bawah tanah. Tidak ada pilar batu raksasa di sini. Tidak ada ruang yang luas. Hanya ada satu pilar batu yang sangat tebal di tengah. Richard melangkah maju dan tiba di depan kandang pilar batu terluas. Dia melihat ke dalam melalui pintu sel berkarat. Seorang pria tua kurus kering setinggi 1,6 meter muncul di hadapannya. Wajah pria tua kurus kering itu ramah. Dia membungkuk seperti kakek tetangga. Tubuhnya setipis mayat kering, dan auranya melayang. Sepertinya dia akan mati. Itulah satu-satunya hal yang aneh. Pada saat ini, sepasang mata menatap Richard. Mata mereka bertemu, dan udara tiba-tiba membeku. Para pemain di sekitar Richard sudah marah sebelum dia bisa mengatakan apapun. Anjing tua yang tidak tahu malu, kembalikan sumber daya langkaku.
Aku sudah dikutuk olehmu begitu lama. Di mana relik semu yang kau berutang padaku? Persetan dengan kakekmu. Aku kembali hidup-hidup kali ini. Aku akan hidup sia-sia jika aku tidak membunuhmu hari ini. Bahasa kutukan terus berlanjut. 20 orang atau lebih dengan brutal memarahi pria tua kurus kering itu. Pria tua kurus yang ramah dan kering di dalam terus-menerus tersenyum saat dia melihat ke arah kerumunan seolah-olah tidak ada satupun kata-kata mereka yang memengaruhinya. Kutukan para pemain tampak seperti pujian baginya. Dia menatap Richard dengan penuh minat. Dia tahu siapa yang menghidupkan mereka kembali saat para pemain muncul. Penampilan dan temperamennya sangat baik, hampir menyamai saat dia masih muda. Pria tua kurus yang kering itu tiba-tiba tampak ngeri dan tanpa sadar mundur beberapa langkah tepat saat Richard hendak mengatakan sesuatu. Kemudian dia menatap Richard seolah-olah dia telah melihat hantu. Bajingan terkutuk, kekuatan dewa kuno, orang-orang itu kembali. Suaranya begitu tajam hingga menusuk telinga. Pemain lain tidak mengerti apa yang dilakukan pria tua kurus yang kering itu, tetapi kata-katanya mengejutkan Richard. Richard menatap pria tua kurus yang kering yang telah kehilangan ketenangannya. Kamu memang tidak sederhana. Itu berarti luar biasa bagi orang di dalam sangkar ini. Para pemain tidak dapat memahami bobot kedua kata ini, tetapi Richard lebih tahu daripada siapapun. Untuk waktu yang lama, hanya dewa. Richard menatap lelaki tua kurus kering di dalam sangkar dengan panik. Dia menunggu tanggapannya. Patung dewa kuno itu memancarkan cahaya redup yang menyelimutinya. Itu akan segera meletus dengan kekuatan para dewa setiap kali terjadi kecelakaan. Lelaki tua kurus kering itu merasakan aura yang menindas itu, dan semakin dia menjadi takut. Tuan, simpanlah, simpanlah. Anda tidak bisa membiarkan kekuatan dewa kuno meluap. Lolita akan tahu. Richard tidak menghentikan patung dewa kuno itu. Matanya menatapnya samar-samar. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku masih tidak tahu bagaimana cara menyapa yang mulia. Richard membuka panel atribut pihak lain. Tanda tanya memenuhi layar. Itu bahkan menampilkan namanya. Beberapa informasi ada di sistem emas hitam, tetapi dia tidak dapat menentukan latar belakang pihak lain. Jiwa yang tidak lengkap. Sistem ini mereformasi jiwa setelah kematiannya. Kekuatan gelap dapat memeliharanya, atau cahaya dapat menghancurkannya. Sistem akan memadatkan jiwa lagi setelah kematian dewa. Cara primitif ini terkait dengan nama ruang bawah tanah contoh. Ada kemungkinan besar bahwa ini adalah garis ganda di ruang bawah tanah contoh. Dia bisa menggali lebih dalam ke beberapa area ruang bawah tanah. Pria tua kurus kering itu melihat Richard tidak bergerak, jadi dia sedikit santai. Namun, dia mengarahkan pandangannya pada patung dewa kuno yang memancarkan cahaya redup. Dia takut sesuatu yang seharusnya tidak muncul akan muncul di saat berikutnya. Dia berbalik dan melihat para pemain yang tidak menyela percakapan mereka dan masih menggertakkan gigi padanya. Tuan, bisakah Anda mengusir makhluk-makhluk rendahan ini? Serangga-serangga ini tidak layak mendengarkan percakapan kita. Kata-kata ini langsung menusuk sarang tawon. Para pemain merasakan darah mereka mengalir dari telapak kaki ke kepala mereka. Apa? Katakan itu lagi, dasar anjing tua yang tidak tahu malu. Aku akan menulis namaku terbalik jika aku tidak membunuhmu hari ini. Bocah kecil, kau berutang pukulan pada kakekmu, kan? Bos King Qiu, jangan dengarkan omong kosong anjing ini. Tidak ada sepatah kata pun kebenaran di mulut anjing tua ini yang pernah keluar. Ayo seret dia keluar dan gantung dia selama 3 jam sebelum dia berbicara. Orang ini hanya akan berbicara tentang kebenaran dalam menghadapi siksaan. Jarang melihat pemain mencela NPC dengan suara bulat. Mereka bisa menggigit orang ini sampai mati jika NPC berada di luar penjara. Richard menoleh untuk melihat kerumunan. Suaranya yang acuh tak acuh terdengar di telinga mereka. Pergi dan lepaskan pemain lain yang terkunci di dalam kandang. Aku akan berbicara dengannya sebentar. Suaranya tenang, tetapi mengandung kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu adalah perintah, bukan diskusi. Seketika, para pemain kehilangan kata-kata. Bahkan mereka yang membenci NPC di dalam kandang sampai ke akar-akarnya tidak berani membantahnya. Mereka dengan patuh berbalik dan pergi untuk melaksanakan perintahnya. Richard pergi dan memerintahkan Dark Servant dan Soul Eater Crows milik Kratos untuk menjaga area tersebut dan menghalangi siapapun yang ingin masuk. Patung dewa kuno itu juga memancarkan cahaya gelap yang menyelimuti kandang di depannya dan mengisolasi aura di luar dunia. Lolita tidak dapat mendengar percakapan mereka bahkan jika dia turun sekarang.
Pria tua kurus kering itu merasakan kekuatan dewa kuno melonjak di sekelilingnya. Kaki pria tua kurus di dalam kandang itu terasa seperti berada di salju bersuhu 20 derajat Celcius. Dia hanya mengenakan sepasang sandal dan celana pendek. Dia gemetar begitu keras hingga dia hampir tidak bisa berdiri. Ketakutan dan kengerian memenuhi wajahnya, dan dia bahkan menahan napas. Dia takut kekuatan di sekitarnya akan melonjak turun. Richard menatap sisa jiwa dewa di dalam sangkar. Sekarang, tidak ada yang bisa mengganggu kita sekarang. Mungkin, Yang Mulia tertarik untuk berbicara denganku tentang tujuan masa lalu dan masa depanmu. Teguk, pria tua kurus itu menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar. Penguasa manusia, namaku, Tai Long. Mata Richard berbinar. Tai Long, dewa penipuan dan kebohongan yang terkenal di era cemerlang. Tentu saja, orang memahami reputasi ini sebagai terkenal. Orang ini adalah sumber dari semua pencuri, penipu, dan pengkhianat. Dia telah melakukan banyak sekali perbuatan jahat selama 10 tahun terakhir. Selain itu, tidak seperti Lolita, dewa konspirasi, yang dapat membuat iblis paling kuat di jurang maut takut padanya, bahkan para dewa tingkat rendah membencinya. Tidak, bahkan manusia membencinya. Dia mengintip Dewi Mandi, mencuri harta dewa lain, menipu manusia dan bahkan pengikutnya sendiri. Dia melakukan hampir semua jenis hal tercela yang dapat dibayangkan. Dewa ini telah menghapus integritas moralnya. Orang ini identik dengan sifat tidak tahu malu. Ekspresi Richard sedikit berubah ketika dia melihat dewa seperti itu. Tidak heran para pemain itu begitu gelisah. Orang ini profesional dalam hal-hal seperti ini. Bahkan para pengikutnya tidak dapat mengalahkannya dalam hal penipuan. Akan menjadi kerugian yang tidak adil untuk dipermainkan oleh dewa seperti ini. Yang Mulia Tai Long, mengapa Anda mencoba merebut patung Lolita yang saya inginkan? Richard menatapnya, nada suaranya tegas dan sombong. Dewa kebohongan itu hampir menangis saat dia melihat cahaya gelap mendekat. Ia tak dapat menahannya lagi, dan kakinya pun lemas. Ia duduk di tanah dan berteriak dengan suara gemetar. Penguasa manusia, aku tidak punya niat jahat padamu. Aku tidak tahu kau menginginkan patung Lolita. Aku hanya ingin memulihkan kekuatanku. Memulihkan kekuatanku. Tai Long merasakan bahaya yang mematikan dari seluruh tubuhnya dan buru-buru menjelaskan. Ya, para penganut patung Lolita selalu memujanya, dan patung itu sudah memiliki sejumlah kekuatan iman. Richard tertarik. Kekuatan iman kepada dewa-dewa lain juga berguna bagimu. Dewa penipuan berkata dengan suara gemetar. Aku memiliki imamat mencuri. Kekuatan iman juga berada dalam lingkup mencuri. Ekspresi Richard agak aneh. Ya Tuhan, seperti yang diharapkan dari leluhur pencuri. Dia bahkan bisa mencuri kekuatan dewa-dewa lain. Tidak ada orang lain. Melalui patung dewa kuno, dia bisa merasakan bahwa lelaki tua kurus kering itu tidak berbohong di hadapan kekuatan yang bisa membunuhnya. Dewa penipuan ini pintar. Mengapa kamu terjebak di sini? Dalam pertempuran para dewa terakhir, iblis neraka membunuh tubuhku. Lebih dari setengah tahun yang lalu, hukum planar tiba-tiba berubah, dan aku memadatkan jiwaku lagi dan terbangun 3 bulan yang lalu. Apakah kamu tidak takut Lolita akan membuatmu kesulitan? Tidak ada yang bisa kulakukan. Hukum planar itu aneh. Aku tidak bisa menghubungi dunia luar dan para pengikutku. Aku hanya bisa memikirkan solusi dari Lolita. Selain itu, kekuatan planar akan runtuh. Aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri begitu Lolita menarik pesawat itu ke jurang. Lalu mengapa kau bermain dengan para pemain itu? Aku bisa mendapatkan kekuatan dengan berhasil menipu dan membuat para pemain percaya pada kebohongan. Mereka tidak dapat mendeteksi dewa penipuan. Dia pantas dengan reputasinya. Richard menatap roh pucat itu. Berapa banyak kekuatan yang kau butuhkan untuk melarikan diri? Aku tidak tahu. Hukum planar terlalu aneh. Aku khawatir aku tidak akan bisa pergi selama 100 tahun hanya dengan pemulihan saat ini. Lalu mengapa kau masih menyerap energi seperti ini? Aku berencana untuk pergi secara diam-diam ketika pesawat ini runtuh ke jurang. Sebelum aku mencapai wilayah Lolita, dia tidak akan bisa mengamatiku dengan saksama. Runtuhnya planar akan menyebabkan keributan besar. Richard menatap dewa penipuan. Dia menceritakan semua yang dia tahu dan merasa sedikit emosional. Bukan tanpa alasan dia bisa menghidupkan kembali orang ini setelah kematiannya. Dia tidak berkutat pada topik ini dan mengajukan beberapa pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Apakah kamu tahu di mana jantung dewa berada di alam ini?
Dia menatap dewa penipuan setelah dia berbicara. Itulah tujuan akhir dari misi ini, yaitu untuk mendapatkan jantung dewa terlepas dari kekalahan dalam pertempuran. Tai Long duduk di tanah dan meliriknya dengan ketakutan. Penguasa manusia, aku tidak tahu. Alis Richard berkedut, matanya memancarkan dingin yang menusuk. Menarik, ini pertama kalinya kau berbohong. Pria tua kurus kering itu tampak bingung dan polos. Bohong, tidak, aku. Sudut mulut Richard sedikit melengkung. Kedua kalinya, tatapannya seperti kucing yang menangkap tikus dan mempermainkannya. Pria tua kurus kering itu menampakkan senyum pahit setelah melihat godaan di mata Richard. Penguasa manusia, kau harus percaya padaku. Aku bersumpah padamu atas nama Tuhan. Bibir Richard melengkung lagi. Ketiga kalinya, sesuatu terjadi sebelum pria tua kurus kering itu bisa berbicara. Cahaya gelap yang menyelimuti sekelilingnya langsung menerkam ke bawah. Dewa penipuan itu lumpuh di tanah dan terkejut. Kekuatan yang menggetarkan jiwa menyebar dari tubuhnya yang dengan paksa dia coba lawan. Namun, cahaya gelap itu menjadi lebih ganas ketika dia merasakan kekuatan itu. Rasanya seperti serigala mencium bau darah. Cahaya gelap langsung menyelimuti sosok kurus itu dan melahap kekuatannya yang melonjak. Sang predator memburu. Cahaya gelap langsung menyerbu tubuh dewa tipu daya. Jiwa Tai Long baru saja terlahir kembali. Dia merasakan sakitnya ratusan semut yang menusuk jantungnya. Cahaya itu mengirimkan raungan tragis ke ruang bawah tanah. Para pemain langsung menggigil ketika mereka mendengar suara itu saat mereka melepaskan tahanan lainnya. Sungguh teriakan yang menyedihkan. Tunggu, suara ini, anjing tua yang tidak tahu malu itu. Mereka melihat ke area tengah, tetapi pasukan menghalanginya. Dan suasana hati mereka segera membaik. Bos King Qiu memang bos King Qiu. Mereka masih khawatir dewa tipu daya bisa menipu pemain nomor 1. Sekarang, tampaknya pria tua kurus kering itu telah merasakan tangan besi pemain nomor 1. Bagus sekali. Dewa tipu daya akhirnya terbangun dari rasa sakit yang tak berujung ketika dia merasakan kekuatan itu akan melenyapkannya sementara para pemain bersukacita. Dia berbaring di tanah dan membuka matanya sambil berkeringat deras. Langit-langit abu-abu terlihat. Pria tua kurus kering itu memiringkan kepalanya sedikit, dan sepasang sepatu bot kulit muncul di hadapannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat suara yang diselimuti pasir kuning. Rasa tidak berdaya dan takut yang kuat muncul di hatinya. Di matanya, penguasa manusia ini 10.000 kali lebih menakutkan daripada iblis. Pengendali penguasa manusia itu bisa membunuh kekuatan dewa kuno miliknya. Orang ini bisa melihat tipuannya dengan mudah. Sekarang, kamu seharusnya tertarik untuk mengatakan yang sebenarnya.